Dia tidak termasuk tipe pelukis-pelukis yang membuat kejutan-kejutan, seperti umpamanya di Eropa juga sebuah nama besar yaitu Pablo Picasso yang setiap tahun membuat kejutan-kejutan yang memang sangat interesan bagi pengamat-pengamat seni rupa. Tetapi Affandi interesan dari sudut yang lain. Dia tidak membuat kejutan, dia konsisten, tetapi dia mendalami dan menghayati apa yang dia lukis dan apa yang dia ekspresikan. Tadi merupakan salah satu contoh video dokumenter dari maestro lukis Indonesia, Affandi. Beliau merupakan maestro lukis yang beraliran abstrak ekspresionisme yang lahir pada masa pendudukan Jepang dan pasca kemerdekaan. Selain Affandi, ada juga beberapa pelukis Indonesia yang terkenal seperti Raden Saleh, Basuki Abdullah, Barli, Popo Iskandar, dan lain-lain. Untuk sekedar contoh, berikut beberapa karya dari maestro Indonesia yang terkenal di dunia. Menurut Sudarso SP pada tahun 1990, lukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui karya dua dimensional, di mana unsur-unsur pokok dalam karya dua dimensional ialah garis dan warna. Namun, untuk kali ini, kita tidak akan membahas teknik-teknik lukis yang sudah dikuasai oleh seniman-seniman terdahulu. Belajar melukis bisa dimulai dengan mengamati apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan menggambar apa yang kita sukai terlebih dahulu. Misal, aku akhir-akhir ini lagi senang sama suasana kebun binatang nih, ya lukislah suasana kebun binatang. Atau aku akhir-akhir ini lagi suka sama suasana pantai, ya lukislah suasana pantai. Atau juga, aku akhir-akhir ini lagi ngebayangin si doi lagi senyum, ya lukislah dia. Tapi ingat, wajahnya harus proporsional ya. Ya minimal kayak gini, ataupun gini, ataupun gini. Enggak deh, bercanda. Yang penting kamu niat bikinnya dan bikin tulus. Nah, kalau kamu udah punya ide buat ngelukis, kamu tinggal jalani tahap selanjutnya, yaitu sketsa. Sketsa bisa dilakukan di kertas terpisah, atau juga bisa dilakukan langsung di media lukis. Itu mah preferensi masing-masing aja lah ya. Sketsa objek juga nggak harus detail, bisa cuma sekedar gambaran kasar. Untuk detailing, bisa dilakukan di pewarnaan. Setelah itu, baru tentukan mau menggunakan teknik apa dalam berkarya lukis ini. Terdapat 4 teknik dasar dalam melukis. Yang pertama, teknik plakat atau pewarnaan tebal. Melukis dengan cara mewarnai objek dengan sapuan warna yang tebal, baik menggunakan cat air maupun cat poster, hingga hasilnya menutup pekat. 2. Teknik transparan atau akuarel. Melukis dengan cara sapuan kuas yang tipis, hingga hasilnya akan tembus pandang. Biasanya dipakai untuk menggambar atau melukis menggunakan cat air. Ketiga, ada teknik pointillis atau titik-titik. Melukis dengan media gambar atau lukis dengan cara dititik-titikkan untuk membuat kesan gelap terang. Yang keempat, ada teknik goresan ekspresif, bisa dengan jari ataupun kuas. Teknik ini bertujuan untuk menguatkan antara kekaryaan kita dan kebatinan kita. Ini juga yang dilakukan oleh Affandi dalam setiap karyanya, yang dimana ia selalu melukis dengan alat tubuhnya, baik itu pergelangan tangan ataupun pergelangan tubuh lainnya, dan tidak memakai kuas. Ide udah, sketsa udah, milih teknik udah, yang terakhir tinggal milih bahan yang mau digunakan pada saat pewarnaan. Bahan pewarnaan juga harus disesuaikan dengan media yang akan kamu pakai ya. Kalau kamu mau pakai bahan pastel, media yang direkomendasikan yaitu bahan yang tipis seperti kertas, karton, duplek, ataupun ya kertas-kertasan lainnya lah ya yang tipis, itu baru cocok oleh media pastel. Beda lagi kalau kamu pakai bahan cat air. Coba gunakan bahan kertas yang watercolor base yang mampu menyerap air lebih baik
agar warna lebih kelihatan sempurna dan tidak merusak kertas. Nah, kalau kamu pakai cat akrilik, kamu bisa hampir gunakan di semua media. Kanvas oke, kertas boleh, tembok juga sabi. Biasanya seniman graffiti sih di tembok ya, dicampur sama cat lain. Untuk penggunaan cat minyak, hanya direkomendasikan di sebuah kanvas, karena cat minyak sendiri membutuhkan waktu yang tidak lama untuk pengeringan, bisa sampai mingguan ataupun berbulan-bulan, tergantung jenis minyak yang dipakai dalam pengecatan tersebut. Terima kasih telah menyimak video yang telah saya buat. Mohon maaf juga nih kalau ada salah-salah pengucapan, mulai dari tutur bahasa yang tidak sesuai ataupun susunan kalimat EYD yang tidak benar, karena saya bukan ahli bahasa. Dan tetap semangat belajar, tetap semangat meraih cita-cita. Pandemi bukanlah halangan dan nilai bukanlah segalanya. Saya Mahardika Dava Firdaus, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain pertemuan selanjutnya. Dah.